Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, video kali ini saya akan update sedikit tentang misi saya teman-teman. Misi di Mission 7 ya. Jadi Mission 7 Week 2 atau minggu kedua saya sudah berakhir. Oke. Nah, di sini Mission 7. Ini week pertama. Oke, week 1 dimulai dari 2 Oktober nih ya. Week 1 ini hasilnya profit power saya 62%, loss power saya 38%. Jadi di sini saya masih profit sedikit ya. Dari 30 ke 32,32. Ini bagus teman-teman ya. Berarti kita tahu profit kita 62%. Oke. Ada lossnya juga nih teman-teman, lihat. Ini nggak fokus dan lain sebagainya, overconfidence. Ini overconfident nih. Teman-teman harus sadar nih. Profit harusnya sudahi, nggak usah lagi yang ketiga. Ini masuk lagi saya loss ya kan. Nah kayak gitu. Kalau kayak gini loss di tengah itu oke lah, karena dia 50-50 ya. Kemudian ini, nah ini problem nih. Nggak tahu nih, saya lupa nih kenapa nih saya bisa loss 2 ini. Biasanya kena market maker nih, biasanya kayak invertible hammer, PT pattern kayak gitu. Yang ketika saya sell dia buy, terus ketika saya buy dia sell. Nah itu kena juga di sini ya. Kemudian terakhir, nah ini baru agak stabil nih. Artinya kan profit sudahi. Nah ini bisa masuk di, ini sebenarnya karena ini. Kalau kita bisa manage kayak gini terus menerus, ini bagus ya. Ini dapat segitu 62,62%. Mohon maaf ya teman-teman di sini ya. Mungkin teman-teman ada yang kayak gini, wah itu modalnya kecil banget, $1 teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya, ini tergantung dari situasi permodalan teman-teman sendiri, tergantung bagaimana teman-teman melihat risk reward atau resiko dalam trading itu bagaimana. Kalau saya di 3% sampai maksimal sekali 5% ya. Misalkan teman-teman sebulan 5 juta dapat gaji ya. Jadi 3%-nya itu bisa buat trading. Teman-teman dari 5 juta itu berapa sih 3%-nya? 3%-nya itu 150.000 kurang lebih ya. 150.000 kalau di $1 itu belum dapat yang namanya 1% atau 3%, itu lebih teman-teman ya resikonya. Jadi teman-teman harus menunggu untuk bulan berikutnya. Jadi sekitar 10 juta. 10 juta baru dapat 3%-nya 300.000. Jadi 300.000 itu teman-teman baru dapat $1 ya untuk nyari resiko 3%. Ya kan? Karena $1 adalah 3% dari 300.000. Benar nggak? Ya kan? Nah itu. Jadi modal teman-teman berapa di sini? Trading teman-teman berapa? $20. $100. Berarti penghasilan teman-teman udah ya banyak lah kayak gitu ya. Nah, di sini saya profit konsisten masih skala kecil, tapi saya sudah merasakan profit konsisten. Oke. Ini stage minggu pertama, ini minggu kedua. Minggu kedua lebih bagus nih teman-teman. Tapi di awal ini saya kena lagi nih, sama nih kasusnya ini. Ini kayaknya masih perlu saya perbaiki nih. Kena market maker ya kayak gitu tuh. Loss kayak gitu. Kemudian yang kedua sudah mulai saya manage profit out. Oke. Yang ketiga di sini kayak capek nih saya. Satu trade, oke, nggak usah trade kedua, lupakan aja. Oke. Besoknya lagi profit udahi, nggak usah yang ketiga ini ya. Kemudian yang keempat profit. Oke. Di sini saya agak capek juga karena saya buat video kayak gitu buat ada satu teman yang mau dimentori. Oke. Nah ini 35 masuk $35 ya, kecil ya teman-teman ya, kecil. Oke. Ini stage 1, saya ada di profit konsisten stage 1. Jadi setelah profit konsisten apa sih yang dilakukan teman-teman? Misalkan ada yang bertanya, wah setelah profit konsisten berarti udah kaya ya. Nggak begitu teman-teman ya. Tergantung profit konsisten itu dari sisi mana melihatnya, itu beda lagi. Di sini saya baru stage 1 dari profit konsisten. Oke, apa yang diajarkan sama saya? Dari profit konsisten itu ada lagi stage-nya. Jadi
profit konsisten bukan akhir dari perjalanan teman-teman sebagai trader, ya. Karena profit dari loss konsisten teman-teman ke profit konsisten. Dari profit konsisten ini ada levelnya lagi yang harus dijalani agar benar-benar profit konsisten. Kayak si John Paul 77 ya. Kayak gitu. Apa yang harus dijalani setelah profit konsisten? Nah, di sini saya sharing sedikit teman-teman. Stage mission. Nah, ini yang harus dijalani lagi. Oke. Jadi, kalau teman-teman sudah masuk level profit konsisten, teman-teman ada di stage 1. Stage 1 dulu nih. Kapital, modal, $30. Mulai dari level paling kecil, ya. Kalau dari $10 teman-teman nggak bisa meningkatkan menjadi $20, $15, siapa yang bilang teman-teman modal 100 juta, 1 miliar itu bisa meningkat? Ya, nggak ada. Karena rumus profit konsisten adalah yang kecil berefek pada yang besar. Kayak gitu. Teman-teman kalau nggak bisa hal kecil melakukan profit, yang besar nggak bisa, ya. Jadi profit konsisten jangan dilihat dari amount, jumlah trade, ya. Jumlah modal. Oke. Karena sukses kecil akan melahirkan sukses besar. Oke. Nah, di sini saya sharing sedikit teman-teman. Orang yang saya bukan mentor sih ya, orang yang saya ikuti dalam trading profit konsisten ini, dia sudah ada di stage 8 teman-teman ya. Stage 8 maksudnya gimana? Jadi sekali trade dia itu $4.000, oke, 4K. Dia sudah $4.000 sekali trade, entah di 1 menit, 5 menit, terserah dia ya. Yang jelas dia sudah termanage profit konsisten, rule-nya termanage seperti ini. Ya kalau dia sehari cuma 3 trade, ya di sini dia tergantung karena risikonya sudah begitu. Karena di sini akan sejenis kita masuk di dunia compounding tapi berdasarkan rule ya. Jadi nggak asal-asalan kayak gitu. Makanya profit konsisten itu harus didesain dari sekecil mungkin. Harus didesain dari level 1. Stage 1, stage 2. Saya baru nyampe profit konsisten, iya saya profit konsisten. Tetapi kalau ditanya berapa pendapatannya sehari ya kayak gini. Ya, ini profit konsisten yang saya maksud. Dan ini adalah visi setelah profit konsisten. Oke, ada lagi stage-nya. Kayak gitu. Jadi nggak berakhir profit konsisten sudah. Nggak ada kayak gitu ya. Itu teman-teman. Itu yang diberikan pada saya. Oke, jadi teman-teman silakan menilai sendiri, oke? Ini kalau $1 itu teman-teman ya. $1 resiko 3%. Ya, kembali ke pembahasan modal tadi ya. Ini teman $1 bisa trade di mana? Di forex bisa $1? Nggak bisa. Oke. Karena $1 itu 3% dari 30 dolar, ya kan? Nah, 30 ini 3% dari berapa? Anggaplah 300.000 ya. Sekarang nggak tahu berapa, udah lebih 15.700-an ya. Ini 3%-nya dari mana? Dari 10 juta per bulan. Ini modal yang harus sudah teman-teman dapatkan per bulan. Teman-teman dapat segini. Kalau nggak dapat, ngapain teman-teman pakai $5, $10, $15? Itu akan menciptakan hancur-hancuran, oke? Kayak gitu. Udah pasti nih. Pasti, oke? Tapi kalau teman-teman, ini tergantung lagi ya. Persentase resiko teman-teman itu berapa? Kalau saya di 3. Max di 5 lah. Oke, 5%. Oke lah, tapi ini udah tinggi banget nih. Oke. Makanya $1 itu jangan dianggap remeh. Teman-teman harus punya segini per bulan itu. Oke. Nah itu kenapa saya menggunakan yang kecil. Karena saya memang masih statusnya di sini. Oke. Dan ini visi saya setelah masuk ibarat kayak gini. Kan di sini ada netral. Oke, di sini loss konsisten, ya kan? Di sini profit konsisten. Oke. Maksudnya saya baru menembus di sini, teman-teman. Kalau udah nembus di sini, ini ada lagi nih. Nggak berhenti di situ.
Oke. Kalau udah saya nembusin di sini, nggak bisa saya langsung pakai trade yang gede ya. Langsung 10 juta sekali trade. Nggak bisa. Teman-teman harus paham psikologi. Setiap amount trade yang teman-teman jalankan, baik dari 5 dolar, 10 dolar, itu punya level psikologi sendiri-sendiri ya. Makanya itu teman-teman harus kayak gitu, kayak naik tangga. Kecil membesar, dari yang besar lebih besar lagi. Karena biar tren di sini ya, biar nggak langsung aja, bang kan sudah profit konsisten, langsung aja tembak berapa juta sekalian, oke 1 menit langsung kaya, nggak bisa kayak gitu ya. Itu namanya langsung ranging ya. Kalau ranging apa yang terjadi? Ya konsolidasi, oke, balik lagi. Kalau salah-salah jebol nanti di sini ya kan. Kalian pernah lihat ranging kayak gini? Oke. Ini trader rata-rata dan trader pemula. Oke lah. Teman-teman silakan lanjutkan di sana ya. Saya nggak mau di sana lagi, oke? Saya mau mengikuti saran dari seorang, oke? Oke teman-teman, itu dia pembahasan buat video kali ini. Sekedar buat update aja teman-teman ya. Terima kasih, saya ucapkan salam trader.